ketika mengucapkannya itu kita yakin bahwasanya ini hurufnya dan ini huruf alif. Ya. Bacaan kita nanti kalau dengan penuh keyakinan itu akan nikmat. Ya. Beda dengan orang yang bacanya biasa saja tanpa keyakinan ya, tanpa ilmu, tanpa mendalami, tanpa menggali, nanti akan terasa secara hati. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu ketika dibacakan Quran itu, Masya Allah, ya, merasakan mukjizatnya itu sampai ke harokatnya. Ya, jadi kita itu kalau nanti sudah dengan keilmuan ya, dengan pendalaman, nanti bacaan Quran kita itu terasa nikmat sampai ke harokat-harokatnya. Karena mukjizatnya Al-Quran ya itu tidak hanya Quran itu mukjizat, cuman global saja gitu kan, Qurannya. Iya betul ya, tapi lebih mendalam lagi harokatnya itu mukjizat. Jadi fathahnya itu bagian dari mukjizat. Kalau kita perhatikan lagi itu, wah, ternyata kesungguhan kita belajar Quran itu belum sampai kepada hakikinya. Gitu. Ya, makanya sahabat Nabi SAW itu ketika belajar, mereka mendalami 10 ayat demi 10 ayat didalami sampai kemudian mengharapkan setiap waktu itu datang lagi ayat, ya bahkan kerinduan Nabi SAW untuk turunnya ayat itu seperti orang lagi kasmaran, ya. Sampai ketika Jibril nggak datang itu bingung, wah, ya. Saking bingungnya ketahuan sama orang di sekitarnya. Wah, Muhammad kebingungan, katanya dapat wahyu kok kebingungan. Ya, gara-gara ayat-ayat Quran belum datang lagi, saking rindunya dengan Quran. Ya, alhamdulillah kita Qurannya sudah utuh. Kerinduan kita nggak ada. Yang ada malah apa? Malah beban gitu. Ketika melihat mushaf Quran itu, wah 30 juz nih gimana ngapalinnya? Gimana belajarnya ya? Gimana tiba-tiba rasa rindu itu hilang. Ya, padahal bagian dari iman kepada Quran adalah kerinduan. Ya, kalau kerinduan kita dengan Quran kok kering gitu ya. Nggak merasa pengen, nggak merasa sungguh-sungguh. Kalau guru-guru saya itu Quran itu harus betul-betul dipeluk-peluk gitu ya, dicium-cium gitu ya, kalau perlu dihargai sebagaimana kita menghargai sesuatu yang berharga. Ya. Nah, penghargaan kita kepada Quran itulah nanti akan berbuah kita dihargai oleh Quran. Ya. Sebagaimana kita memperjuangkan Quran di dunia, nanti gantian di akhirat Quran akan memperjuangkan nasib kita insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau hari ini kita nggak rindu Quran nanti, waduh, ya di hari akhirat ya di kuburan, di padang mahsyar, di yaumul mizan, di sirat ya, di surga, nanti kita nggak dapat kerinduan Quran, aduh sedih banget, ya menyesal besar nanti orang yang waktu di dunia tidak memiliki kerinduan yang besar kepada Al-Quran. Ya makanya ketika kita ingin supaya rindu dengan Qurannya itu sungguh-sungguh besar, kita coba pelajari Quran itu bahkan dari huruf alifnya. Kita gali huruf alifnya sampai mendalam, sampai mengakar. Nah, kalau sudah kita punya metode yang kuat ya di dalam mempelajari Quran dan punya kerinduan yang kuat untuk menggali ilmu Quran, nanti kita jadinya itu membara semangatnya. Ya, sehingga kebersamaan bersama dengan Quran itu menjadi hari-hari yang paling indah di kehidupan kita ketika bersama Quran. Ya, coba. Saya sedih sekali ya kalau ada kurikulum kita yang apa nulis CV gitu kan, hobinya apa? Oh bersepeda, gitu ya. Hobinya main bola gitu ya, hobinya bahkan saya nggak pernah temuin hobi baca Quran. Ini kan musibah umat ini, ya. Kalau saya sudah nulis CV, saya ingin nulis hobinya baca Quran. Ya, kalau sekarang CV-nya diganti ya, hobinya baca Quran. Ya, dan Rasulullah SAW itu begitu. Ya, beliau itu dijadikan untukku itu ya raihan atau al qalbi. Hati itu jadi berbunga-bunga itu ketika apa? Ketika sholat, dan sholat disitulah baca Quran. Ya, sesuatu yang paling indah dalam sholat kita itu adalah ketika membaca Quran. Ya, makanya setoran paling indah itu nanti setoran kita di hadapan Allah. Kemudian
pengen talaki, oh bagus. Ya, tapi talaki terbaik nanti adalah talaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak? Ya, kalau orang pengennya surga buahnya, pengen istananya. Kalau kita pengennya apa? Talaki Quran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu melayangnya luar biasa indahnya. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semangat kita dalam berquran ini, yuk kita gali lagi, karena gini, kita kalau melakukan sesuatu terus nggak kebayang akhirnya, itu ngambang. Misalnya Bunda kita minta tolong, Bunda tolong ke sana ngapain? Dapetin apa di sana? Kan nggak yakin. Bunda di sana itu ya ada taman yang sangat indah, ada danau ya. Bunda ke sana nanti akan ketemu dengan pemandangan yang indah. Semangat kan? Misalnya ke sana keperluan sesuatu, di sana ada warung yang sangat enak ya. Di sana dapat makanan enak. Kesananya yakin. Misalnya ke sana ketemu saudara, ya saudaranya baik begini-begini. Kesananya yakin. Ya. Nah, Quran kita ke sana, kemana kesananya? Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa talaqi ya, bertemu langsung dengan Rabbul Alamin Jalla wa ala Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah yakin bahwasanya jalan ini ya, jalan paling VIP untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran, enak kita. Ya, menjalaninya itu dengan giroh, dengan semangat, dengan bahkan nanti akan kerasa. Ya, rasakan juga waktu belajar Quran itu, sesuatu kalau nggak ada hubungannya dengan Quran, jadi nggak penting. Coba rasakan rasa itu gitu ya, bahwa saya pernah diprotes sama teman. Ya, setelah setoran selesai 30 juz itu, kita kan seneng ya, kemana-mana itu ngaji terus, ya naik motor ngaji, kemana ngaji ya, bergembiranya luar biasa ya. Di grup kan selalu kita share kegiatan hari-hari begini-begini. Ada yang komen, emangnya hidup Quran doang? Ternyata setelah kami dalami, ternyata iya, hidup itu Quran semuanya. Coba makan, ada nggak bahasan makan di Quran? Fakulu wasyrabu, makan dan minumlah. Hani'a, bahkan di surga nanti itu senikmat-nikmat. Berarti makan dan minum perintah dari Quran. Misalnya kita keluar rumah, fantasiru fil ard, itu kan perintah Quran, gitu kan? Bahkan bahkan tidur pun urusannya urusan Quran. Semenjak saat itu, iya, sebenarnya kalau hidup kita itu semuanya ngikutin Quran, hidup kita jadi bermakna seluruhnya. Ya, kenapa sih orang banyak galau, banyak yang hidupnya enggak meyakinkan, dia menjalani sesuatu enggak dengan penuh keyakinan karena enggak dekat Quran. Atau misalnya ada orang yang sudah berusaha ke arah Quran, kenapa sih kok enggak kelihatan pancaran kebahagiaannya? Dia belum betul-betul memahami akhir Quran itu apa. Ya, belum dapat. Dia dekat dengan Quran, dia ngafal Quran, dia belajar Quran, itu ujungnya apa? Dia belum tahu. Ya, oleh sebab itu, penting sekali ya, meluruskan niat, menguatkan kerinduan kita dengan Quran, dan kita harus yakin akhir tujuan kita dari dekat dengan Quran ini, apa masing-masing harus punya jawaban. Ya, kalau jawaban saya, kalau ditanya, nanti supaya menghadap Allah itu, mendengarkan bacaan Quran langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala Rabbuna. Itu rasanya Allah. Ya. Ini mudah-mudahan nangkep yang mukadimah dari Quran kita. Nah, oleh sebab itu kita mulai dari huruf alif. Ya, huruf alif kita gali-gali ya, kita dalami. Sebab kalau tadi Bunda sudah jawab huruf alif ya, biasanya orang kalau sudah menemukan huruf alif itu berarti sudah akhir ya, karena setiap huruf berharokat fathah itu kan ujungnya alif ya, dari mulai hamzah ya, a, ba, ta, fa, dan seterusnya itu huruf alif ya. Dan yang menarik juga dari huruf alif kemarin itu, ternyata huruf alif tidak menerima harokat, dia tidak pernah hidup, selalu apa? Mati ya. Nah, sekarang mulai tanya jawab, mulai mudah-mudahan bisa
dua arah ya. Kalau huruf alif itu selamanya sukun, ya, selamanya sakinah, ya, nggak berharokat, bisa diucapkan nggak? Mengikuti huruf yang menempel pada alif. Nah, lumayan ini. Ayo. Yang lain. Oke. Mengikuti huruf sebelumnya ya. Ya, mengikuti huruf sebelumnya. Ya. Sekarang saya tanya, kalau ini huruf apa, gitu ya? Huruf apa Ibu? Udah. Hamzah, Ustaz. Hamzah. Kalau Hamzah itu gini. Itu Hamzah. Di pangkal tenggorokan. Ya, kalau huruf apa ini? Alif. Jauh. Oh, jauh, Ustaz. Bunyi jauh ya? Huruf apa pertanyaannya? Huruf alif, Tat. Mad, Ustaz. Alif mad. Alif mad. Alif mad, Ustaz. Panjang, Ustaz. Ya, huruf keduanya mat. Ya, huruf detik berikutnya mat. Detik pertamanya huruf apa? Tadi ada firasat salah hadis. Malah abang tahu. Nggak ada, Ustadz, nggak ada huruf itu. Kalau di makhraj itu yang apa ya, muqaddar ya? Adanya di harokat tambahan ya, Ustadz ya, far'iyah ya, kalau nggak salah. Ya, itu huruf namanya huruf far'iyah. Baca. Harokat far'iyah. Huruf far'iyah. Huruf cabang, bukan huruf utama. Kita tahunya kan mat tobi sama mat far'i, ya kan? Nah, kalau ini huruf hijaiyah itu huruf hijaiyah asli, ada far'i. Huruf hijaiyah asli itu dari hamzah, ya, alif ba sampai ya itu. Kemudian huruf far'i diantaranya adalah hamzah musahhalah. Itu namanya huruf hamzah. Kemudian huruf alif di blender jadi tengah-tengah. Ya, sehingga huruf hamzah yang dipertengahkan dengan alif. Alif bukan, hamzah bukan. Namanya hamzah musahhalah. Ya. Tahu tashil, bacaan tashil. Disitulah hamzah musahhalah. Ya, berarti hakikatnya huruf alif tidak akan pernah bunyi kecuali ada huruf sebelumnya. Nah, ini harus difahami betul-betul. Hakikat dari huruf alif itu tidak akan pernah bunyi kecuali ada huruf sebelumnya. Ya. Coba huruf yang lain, huruf ba, ta, fa, jim, ha, kho yang lain, ketika disukunkan bisa bunyi nggak? Bisa, tapi harus ada huruf sebelumnya. Iya. Ya, semua huruf yang sukun tidak akan bunyi kecuali ada huruf sebelumnya. Ya, inilah makna huruf alif tidak pernah menerima harokat. Berarti dia selalu huruf sukun, huruf sakinah, huruf mati yang tidak akan bunyi kecuali ada huruf sebelumnya. Sampai tadi yang kita contohkan itu adalah hamzah musahhalah. Ya. Baik. Nah, nanti terkaitnya dengan makhraj. Ya. Maaf ada panitia yang kontak. Ya, Ustaz. Bisa apa? Share screen. Oh, dari tempat saya Ustaz ya, share screen-nya ya harusnya ya. Pencet apa Ustaz caranya? Share screen. Virtual background. Ya, virtual background. Share konten. Tulisannya apa, Ustaz? Share konten. Ya. Share ya.
Ibu-ibu supaya apa namanya maksimal belajarnya ini ada share konten apa? Ya, tulisan share konten screen bukan Zat? Ya, halo. Ya, halo. Ya, ya. Ya, yang mana Zat? Screen. Ya. Sudah ada pilihannya Google Meet, ada bentar. Oh, paling atas dan screen. Nah, screen terus klik apa? Ada pilihannya, Zat. Ada screencast, ada roll kamera. Roll kamera, ada Meet, ya, Zoom, screencast, DU recorder, kayaknya aplikasi, Zat. Afwan Ustadz, Iya. share screen itu bisa kalau sudah disiapkan dulu materinya. Filenya sudah disiapkan, baru bisa kita share screen. Nah, itu sudah saya siapkan di screen saya. Bentuknya web. Layar saya biar dilihat sama para jamaah sekalian gimana caranya? Oh, filenya file PDF atau Word atau apa, Bu Ustadz? F tapi di dalam web. Dalam web, sebentar. Kalau di dalam web itu, sebentar. Oh, benar. Oh, sebentar. Iya, ada yang bantu ini. Siap. Oh, dia harus nggak bisa di-load. Oh, Baru ngejemur. ya, mungkin aja Ini ngopi dulu, Pan. Berapa ini? Ada seliter. Terus kalau kita nambah berapa? 1,5. Bu Masito, maaf, itu mic-nya dimatiin dulu, Bu Masito. Bu Masito, punten mic-nya dimatiin dulu. Kemarin susu 1, ini 1. ya, mulai lagi. Sampai mana tadi? Hamzah musahalah ya. Baik ya. Jadi alif, namanya sukun ya. Kemarin juga kita sudah bahas. Alif berarti nggak akan pernah bunyi kecuali diawali oleh huruf sebelumnya. Sama dengan huruf yang lain. Ketika sukun ya, misalnya ba, ab, kalau ya. Kemudian as ya. Kemudian aj, kalau lagi misalnya lagi sin as. Jadi dia akan bunyi kalau huruf mati itu akan bunyi kalau ada huruf sebelumnya. Begitu pula dengan alif. Alif itu akan bunyi kalau ada huruf sebelumnya. Bu, emang nggak ada suara ya? Ya, halo? Ada. Belum ya? Ada. Ya. Bu, belum ya? Nah, Bu? coba kita masuk ke bahasan. Aduh, menikete. Oh, betul, saya keluarin tadi. Nah, sudah masuk suaranya? Tes, halo. Baik. Nah, di sini yang menarik dari huruf alif itu, para ulama jarang atau mungkin khilaf di dalam masalah mensifati huruf alif. Ya, sifat huruf alif. Ya.
Kita langsung bahas ya, kita kupas huruf alif. Sifatnya apa saja? Para ulama sampai-sampai hampir-hampir tidak mau. Jadi kalau kita membahas huruf alif itu kayak terjadi perdebatan. Bahkan makhrajnya saja perdebatan. Coba, makhrajnya huruf alif di mana benar? Itu tafkhim tarkiknya pasti. Ya, tafkhim tarkiknya ngikutin. Tapi ini makhraj dulu. Kita makhraj dulu. Huruf alif makhrajnya di mana? Kok menjadi bingung? Jauh, Ustadz. Jauh. Jauh. Jauh, iya. Jauh. Baik. Ya. Udah bisa ya. Atau nuhun. Di pertemuan pertama itu, suara itu terjadi karena ada benturan. Benturan ya. Atau ada sesuatu yang terpisah. Misalkan kertas saya sobek, krek. Ya kan? Atau ada sesuatu yang bergetar. Suaranya kecil ya? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Bu, sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Suaranya jauh. Digedein aja suaranya, Bu. Yes. Teruskan, maaf, Ustaz. Afwan Ustaz, dilanjut saja. Afwan Ustaz. Mohon suaranya pada di mute semua. Semuanya. Sehingga hanya suara Ustadz saja. Oke? Yang lain via chat boleh. Ya. Baik, jadi suara itu terjadi karena ada dua benda berbenturan, ya, atau terpisah, crack, ya, atau bergetar. Ya, ada getaran. Ya, ada getaran. Seperti penggaris, kalau kita getarkan, nah itu ya. Karena nabraknya benda dengan angin itu terlalu kenceng. Misalnya pesawat, gitu kan, nabraknya terlalu kenceng, keluar suara. Nah, begitu juga dengan suara yang kita keluarkan ketika mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, itu pasti kalau bukan karena benturan, atau karena terpisah, atau karena getaran. Ya. Nah, yang menariknya, alif dan juga saudaranya, siapa saudaranya alif? Huruf-huruf mad yang lain. Ya sebelumnya, kasrah, waw sebelumnya, dhammah, ya, yang sukun, ya, keduanya sukun. Nah, itu pun ketika keluar, itu wajib punya setat sebelumnya. Nah, al-jauf ini, itu kan rongga. Para ulama sepakat, ya, bahwa al-jauf ini adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, namanya rongga, di situ ada yang nabrak nggak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada, ya. Ada yang Tidak ada, terpisah, ya. nabrak gitu. Tidak ada, kan? Iya, makanya Imam Sibawayh, beliau ketika menjelaskan makharijul huruf alif, beliau mengatakan makharijul huruf alif itu adalah sama dengan hamzah. Ya, minimal dengan hamzah musahalah tadi. Ya, ketika mengucapkan a, ya makhrajnya setatnya dari pangkal tenggorokan sebagaimana hamzah. Nuh, terus kalau i itu ya iya. Makanya kalau dhammah berarti ya waw gitu. Ini Imam Sibawayh, ya. Imam Sibawayh. Tapi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, beliau lebih awal lagi, beliau ahli Al-Qur'an, ya. Beliaulah yang membuat Quran itu jadi nggak gundul sehingga enak dibaca. Awal-awal beliau mulai menggondrongkan Quran itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, beliau menemukan ilmu dhabat, ya, di awal-awal nggak seperti sekarang ini sudah sempurna. Beliau awalnya perjuangan dari titik 3, ya, kemudian tanda bacanya titik 3, titik 2, ada yang segala macam lah kerual-kerual, ya, sampai disederhanakan seperti hari ini. Bin Ahmad Al-Farahidi. Farahidi. Ya. Nah, beliau yang kemudian mempermudah syakal, ya, mempermudah supaya Quran mudah dibaca. Nah, menurut beliau ada makhrajnya. Apa itu? Al-jauf. Ya, al-jauf. Tapi sekali lagi, makharijul huruf alif itu nggak bisa ditahqiq, nggak bisa dipastikan apa ketemu apa. Semua huruf itu kan hampir-hampir ini ketemu ini, keluar huruf gitu kan. Pangkal tenggorokan itu pitas apa namanya? Yang gambarnya begini-begini tuh, ya, kebuka ketutup.
Pita suara bukan? Ya, ada pita suara. Nah, ini. Ya, Epiglotis mungkin Ustaz ya? ini nih, begini nih. Udah. Iya, pita Kelihatan suara kan? Ustaz ya. Ya, pita suara ya. Nah, pita suara itu ketika terbuka, keluarlah di situ huruf hamzah maupun huruf H. Ya. Tetapi ketika tertutup, maka disitulah keluar huruf hamzah yang sakinah, yang disukun. Nah, di situ pita suaranya tertutup. Ya, jadi kalau pita suara tertutup, ini hamzah sukun, ini terbuka begini, keluar namanya huruf hamzah berharokat ataupun H berharokat. Nah mulai di situ. Ya, pita suaranya. Halaman berapa ya, Tat? Halaman 238. Ya, terbuka. Set. Nah, itulah keluar ceritanya huruf hamzah. Nah, pertanyaannya huruf alif keluarnya di mana? Setelah itu. Nangkep nggak maksudnya? Suara itu kan keluarnya kalau nggak terpisah, tertutup. Ya, kalau terpisah disobek krek. Ya kan? Kertas kita sobek krek, suara kan? Atau tasaddum, tertutup. Nah, berbenturan. Keluar suara kan? Ya. Nah, hamzah itu keluarnya kan di pita suara ketika terbuka. Itu keluar tuh. Tapi ketika disukun, ya kan? H juga sama. H keluar kan? Nah, H keluar suara. Tapi ketika disukun, ya kan? Keluar karena dia ngalir. Nggak anginnya nggak ditahan. Ya, anginnya dan juga suaranya dialihkan. Artinya setiap suara itu pasti hasil dari kebuka atau ketutupnya pita suara. Hamzah dan ain nanti lain lagi. Kalau ain itu keluar suaranya dari tengah tenggorokan ini. Tenggorokan. Ya, di sinilah ketika dibenturkan itu keluar suara. Ya kan? Di tengah tenggorokan dibenturkan keluar suara. Ya, begitu. Ada yang dibenturkan di bagian tersebut. Nah, alif itu dibenturkan enggak? Enggak. Gitu ya. Ya, jadi huruf alif itu enggak ada benturan. Terus apa dong? Dia itu boleh disebut makhrajnya itu enggak tentu. Enggak tentu itu gimana ya? Area antara itu dengan itu gitu. Ya, jadi antara area di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya. Sehingga dari sini para ulama enggak bisa mensifati alif. Bukan enggak bisa mensifati alif ya. Enggak menentukan sifat alif karena secara makhraj sendiri enggak tahqiq, enggak pasti. Ya, bukan satu tempat. Mudah-mudahan nangkep Bunda. Semua huruf kan selalu apa ketemu apa gitu kan? Selalu ada di tenggorokan, sebelah sini. Kemudian ghain, lidah belakang nempel langit-langit gitu kan? Kemudian ya, waw sampai itu pun ada tempatnya. Nah, alif ada tempatnya enggak? Enggak ada. Ya. Jadi alif itu cuman takdiriyah, cuman perkiraan. Iya, ya muqaddar. Ya, makhraj dari alif itu muqaddar. Sehingga para ulama mendingan nggak usah disifati, beres urusan itu. Ya, tapi karena kita pengen menggali, ya kita pengen tahu lebih detail dong, kenapa bisa ada suara alif, ya gimana ceritanya dan bagaimana sifat-sifatnya. Kalau bisa mensifati sifat alif, tentu kita bacaannya akan yakin gitu ya, karena berdasarkan penelitian ilmu dan juga rujukan para ulama. Nah, sebagian ada yang mensifati sifat alif. Kenapa? Karena Imam Al-Jazari ketika beliau menyebutkan dalam Mandhumah Jazariyahnya di Muqaddimah, misalnya sadiduha lafdun ajid qatin bakat. Berarti yang syadid, yang tasdid ini, yang syiddah, ya, yang syiddah ini. Sisanya apa? Rokhawah. Berarti rokhawah itu salah satunya adalah alif. Itu boleh juga gitu. Iya, nangkep ya?
Jadi kenapa ada yang berani menyebutkan sifat-sifat alif rokhawah? Karena yang tidak disebutkan Imam Al-Jazari, maka sisanya adalah termasuk alif. Walaupun nggak bisa dipastikan, karena ketika kita menyebutkan syiddah itu apa sih? Kuatnya tumpuan ketika di makrotnya. Jadi kekuatan tumpuan, misalnya hamzah ya, hamzah itu kan kuat numpunya. Nah, apa ngeden itu apa ya? Nekan ya, nekan. Situ kan a gitu kan, sehingga muncullah sifat syiddah. Ya, sifat syiddah karena kuatnya tumpuan. Nah, pertanyaannya, alif ada tumpuannya enggak? Enggak ada. Ya, sehingga ketika mensifati sifat rokhawah pun ya rokhawah-rokhawahan lah. Mudah-mudahan nangkep itu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang lebih dekat sifat alif itu adalah rokhawah. Karena kalau alif disidahkan, nggak bisa. Ya, jadi lebih dekatnya kepada rokhawah. Ya, misalnya sifat jahar dan hams. Ya. Jahar itu kan anginnya ditahan. Ya kan, anginnya ditahan. Angin, nggak boleh ada angin. Nah, kemudian hams itu lemahnya dalam tumpuan. Ada angin ya. Sekarang alif. Alif ada anginnya enggak? Ada enggak? Tadi katanya terpengaruh huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya ada anginnya, misalkan fa. Fa kan ada anginnya. Fa. Alif berikutnya itu ada anginnya enggak? Serius? Iya. Ya, awalnya aja ya. Ya, awalnya aja. Detik berikutnya itu ada angin nggak? Kalau Bunda itu maksudnya ada angin, kalau ketemu dengan bacaan berapa? 4 harokat, 6 harokat, ya. Misalkan, itu ngeluarin angin. Itu Bunda bisa mati. Nggak bisa nafas, gitu. Ya, makanya alif lebih disifati dekat kepada apa? Jahar. Ya, jahar. Lawannya hams. Ya, kalau hams kan fakhathahu syakhsun mahmusuha fakhathahu syakhsun sakat. Berarti sisanya adalah jahar. Ya, maka bolehlah mensifati. Jadi ini ketika mensifati alif ini enggak langsung kita pasti itu gitu enggak ya. Tapi kayaknya gitu. Kenapa? Karena makrotnya sendiri juga kayaknya. Kok kayak enggak tahqiq gitu ya. Mudah-mudahan bahasanya bisa ditangkap. Ya. Baik, terus apa lagi? Isti'la. Isti'la itu udah belakang naik langit, ya. Musuh lawannya istifal, ya. Pertanyaannya, alif isti'la apa istifal? Ketika dia setelah huruf isti'la, huruf so misalnya, alifnya isti'la apa istifal? Nah, isti'la mengikuti huruf sebelumnya, Ustaz. Kita bahas nih, ya. Mengikuti huruf sebelumnya. Nah, definisi mengikuti huruf sebelumnya ini seperti apa gitu? Apakah setiap huruf yang hams maka berikutnya hams? Tadi kan enggak. Ya kan? Huruf hams setelahnya huruf alifnya hams apa enggak? Enggak. Berarti enggak terpengaruh dong. Nah, gimana tuh? Makanya kemarin tuh kayaknya enggak gimana? Enggak istilah. Jadi istilah apalagi idbak ya. Kalau idbak kan lebih lidahnya lebih nempel langit-langit kan. Mayoritas pangkal tengah ujung nempel langit-langit idbak misalnya to. Nah, pertanyaannya ketika mengucapkan alif di huruf to itu idbak atau tidak? Alifnya. Enggak. Ya, berarti kalau kita beres istilah, kalau dia kita pastikan istifal, invita udah pasti. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang kita lagi di tahapan alif itu istilah atau istifal? Istifal. Ketika huruf Istifal. yakin istifal? Istifal. Ya, benar-benar semuanya sepakat istifal. Ya. Terus kalau gimana dia ketika tebal? Ketika ketemu dengan huruf itu alifnya ikutan istilah atau tetap istifal? Udah selesai tebalnya. Lah, kan tetap tebal.
Ujungnya enggak. Ya, gini. Tidak semua huruf yang tebal itu isti'la. Tapi semua huruf isti'la pasti tebal. Ini kaidah yang kita harus tangkap. Ya. Nah, contohnya adalah ro itu enggak menaikkan pangkal lidah ke langit-langit sampai ketika mengucapkan dia ro, biasa saja ro, ya. Tebalnya tebal istifal. Jadi huruf istilah pun ketika tebal itu di pertamanya. Ya, nangkep mudah-mudahan ini. Ya. Nah, ketika di huruf detik berikutnya itu tebal istifal. Nah, apa sih istifal istilah? Gini aja sih. Kalau Syekh Dr. Aiman menyebutkan lidahnya istirahat. Ya, jadi kalau istilah lidahnya kerja keras, naik gitu kan. Nah, kalau istifal itu lidahnya istirahat lurus. Nah, nanti hubungannya dengan tafkhim dan tarqiq. Ya. Contoh dari lidah yang naik, bedakan antara huruf qaf dengan kaf. Itu kan istilah. Ya. Ka itu kan naik juga, tapi bukan pangkalnya, dia agak depannya qaf. Ka, dan itu suaranya lurus keluarnya. Sedangkan huruf istilah itu suaranya selalu menggema. Ya. Sehingga kalau kita pahami tafkhim itu udaranya itu nembak ke langit-langit, teng. Ya, kalau istifal dan juga huruf-huruf tarqiq itu suaranya lurus keluar. Keluar. Ka. Ya. Tapi kalau tafkhim itu suaranya di dalam mulut. Bunda pernah masuk ke gua. Ya, dulu waktu saya masih SMP, kami rekreasi ke Gua Lowo. Ya, menggema, ya. Gitu kan. Saya sering mencontohkan ke mana? Ke santri saya itu, kalau pengen menebalkan huruf itu seperti raksasa. Ada iklan. Di sana ada. Ada iklan. Ya. Nah, termasuk guru kami, Kiai Dr. Fatwani juga menyebutkan kalau huruf tebal itu seperti kita raksasa, ya, yang menakuti orang-orang loh. Itulah huruf tebal. Huruf tafkhim. Ya. Nah, orang sering terjebak huruf tafkhim itu kayaknya tapi di luar mulut, di luar rongga. Jadi itu nggak tebal loh itu. Beda ya. Misalnya Soeharto, to-nya orang Jawa itu di luar. Kalau to-nya orang Arab, di dalam. Ya. Kalau to itu di luar. Kalau di dalam, Jadi tafkhim itu artinya yang tali ufamu bisodah. Rongga dalam mulut kita itu dia menggema, dipenuhi oleh gema suara. Ya, jadi kalau kita bikin panah gitu, suara dari huruf-huruf yang kita ucapkan itu nembak ke kubahnya mulut. Ya, kubahnya rongga mulut itu arahnya ke sana. Suaranya ya, suaranya. Ya. Sedangkan huruf istifal dia lurus keluar. Infitah apalagi. Ya. Baik, jadi kalau kita sifatkan tadi huruf alif, apakah isti'la atau istifal? Lebih dekat kepada istifal. Ya. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf ketika istifal, dia pertama kalinya saja istilah ya, ya, huruf idbak pun sama. Idbak itu lebih nempel lagi. Dia yang berikutnya adalah alif yang tebal. Mudah-mudahan ini nanti kalau misalnya perlu diskusi lagi di masa berikutnya, enggak masalah ya.
Karena kenapa? Itbaq, ya, setelahnya huruf alif maka alifnya tebal. Ya begitu juga dengan ro dan lam, ya, yang tebal itu juga alifnya ikut tebal. Sehingga ditegaskan dalam buku Maisarah ini untuk sifat alif yang betul-betul ya terpengaruh huruf sebelumnya adalah tafkhim dan tarqiq. Ya, di buku ini di Maisarah sifat-sifat dari huruf mad nggak hanya alif, nanti ada ya madiyah dan juga wa madiyah itu juga mengikuti ketebalan tipisnya dengan huruf sebelumnya. Ya, jadi kalau dikatakan sifat huruf alif itu terpengaruh dengan huruf sebelumnya, ya untuk huruf-huruf yang tebal saja. Ya, tebal tipisnya terpengaruh huruf sebelumnya. Sedangkan sifat-sifat yang kita sepakat tadi itu agak independen. Ya. Baik. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Monggo. Jadi kalau huruf mad yang lain, waw dan ya kan sudah punya sifat-sifat sendiri. Nah. Jadi, misalnya waw, jaher, Terus. Kemudian lin, gitu ya. Okay. Pertanyaannya apa? Apakah huruf yang dua ini, waw dan ya yang huruf mad ini punya sifat-sifat yang selain itu gitu. Nah, sifat-sifat dari alif tadi itu semuanya disamakan dengan sifat-sifat huruf mad yang lain. Ya. Nah, makanya kalau kemudian sifatnya huruf waw dengan waw mad itu beda. Beda bahasan, walaupun mirip-mirip. Ya. Sekali lagi kalau waw juga ini juga cukup unik ya. Huruf waw itu secara makhraj juga. Kalau yang lain kan nempel. Ini waw ini nggak nempel nih. Gitu kan. Ya, sobat antara dua bibir. Kalau bama itu kan nempel. Nah, kalau waw itu kan nggak nempel. Ada yang ini suaranya. Oh, udah. Dewi lagi iseng. Ya, waw itu kan nggak nempel. Nah, oleh sebab itu huruf waw itu termasuk ismat atau idlak? Ismat. Belum tentu. Coba cek ya. Itu perdebatan. Huruf waw. Izlak itu bukannya faro min lubin. Baik, tadi pertanyaan apa tadi pertanyaannya, Bunda? Huruf apakah yang lainnya selain alif itu juga punya sifat-sifat seperti alif? Ya, jadi semua sifat-sifat huruf dari huruf mad sama dengan alif karena alif. Jadi gini, tadi kan alif itu keluarnya dari hamzah versi Imam Sibawai. Ya kan? A itu kan hamzah. A setelah itu alif. Nah, sekarang saya tanya. Kalau seandainya mulutnya ditutup, bisa huruf A nggak? Nggak bisa. Saya kemarin itu saking kebawa-bawa mimpi ya. Mimpi itu sampai saya mimpi huruf mat. Bangun-bangun, kamar mandi gitu kan. Tiba-tiba saya, saya kaget. Mas, kenapa gitu kan. Saya tiba-tiba hilang sadar. Enggak, ini lagi praktek huruf mat. Saking meresapi. Ya, alhamdulillah ya. Saya dulu mimpi ngaji itu enak ya. Ini mimpi huruf mat. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Jadi huruf mat itu bisa diucapkan nggak dengan mulut tertutup? Itu huruf mat bukan? Nggak jelas. Ya, karena nggak A. Makanya disebut fathah karena terbukanya mulut. Kalau nggak terbuka, nggak keluar fathah. Ya. Dan fathul Arab
fathul tawassut ya, dia pertengahan, nggak lebar-lebar, nggak pelit juga nggak, tapi biasa saja, ya, biasa saja ya. Nah, jadi fathah itu keluarnya dari hamzah, baik hamzah qat'i, hamzah asli ya, maupun hamzah musahalah yang dimunahkan tadi itu. Nah, sekarang kalau i keluarnya dari mana? Dia lebih dekat kepada ya. Ya kan? Ya. Tapi dia tetap keluar dari rongga tenggorokan. Cuman kuatnya di mana? Dia. Sehingga kalau dipanggil masih bisa. Bisa tapi nggak sempurna. Ya, kalau tenggorokannya ditahan. Bagus nggak bagus. Ya, jadi dia keluar juga di rongga, ya. Tetapi yang paling kuat adalah dekat dengan ya, karena dia ya sukun, ya mati. Wow, ya, itu harus manyun. Setelah dia dari pangkal tenggorokan, dari al-jauf, dari rongga tenggorokan, rongga mulut, baru ke mulut. Mudah-mudahan nangkep ini. Bedanya antara huruf alif, kemudian ya mad maupun waw mad. Ya. Semuanya ada di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, hanya untuk huruf ya mati, ya mad ya, ya mati sebelumnya kasrah itu dia lebih kuat di tengah lidah sebagaimana ya. Begitu juga dengan dhammah, dia lebih kuatnya di antara dua bibir manyun. Ya. Ini untuk makharijul huruf al-jauf. Mudah-mudahan menangkap. Walaupun nanti ya. Ya karena alif itu samar. Alif itu samar. Ya. Dan alif i juga itu sama dengan u itu nggak bisa bunyi kecuali huruf sebelumnya ada. Baik. Ustadz. Ya, silakan, Bunda. Ya, untuk menegaskan takut saya tadi salah menangkap, jadi alif itu dihukumi sesuai dengan huruf sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya tebal, maka baca dengan tebal. Ya, hanya untuk tafhim tarkiknya saja, Bunda. Sedangkan sifat yang lainnya itu ya ada yang menyebutkan tidak memiliki sifat, tapi ada yang menyebutkan sifat-sifatnya tadi. Rokhawah, kemudian apa tadi? Jahar, istifal, insyita. Ya. Tapi yang jumhur ini pendapat ulama di bidang tajwid itu alif nggak punya ini ya sifat ya Ustadz ya? Ya, sebagian menyebutkan nggak perlu disifati. Kenapa? Karena sifat-sifat tersebut terkait dengan makhraj. Ya, kalau makhrajnya kuat, misalnya dalam masalah misalnya suaranya, ya suaranya kuat dan suaranya lemah. Sementara huruf alif ini tidak, makhrajnya nggak tetap. Dia itu tetap ada di al-jauf, rongga-rongga saja. Ya, sehingga huruf-huruf alif ini adalah semacam huruf pelampiasan. Huruf begini. Huruf sukun itu fungsinya ya, fungsi dari sakinah atau sukun dan juga harokat. Kalau sukun itu mengembalikan ke makhraj dan sifat akan jelas. Semua huruf-huruf kalau pengen dijelaskan sifat-sifatnya itu bisa dipraktekannya dengan disukun. Mudah-mudahan nangkep ini. Sehingga para ulama menyebutnya litaqarrub, untuk mendekatkan kepada makhraj dan sifat-sifat huruf tersebut. Nah, kalau hurufnya berharokat, itu litaba'ud, dia keluar dari makhrajnya, swing, ya, menjauh. Ya, begitu pula dengan sifatnya. Nah, menjauhnya itu kemana? Menjauhnya adalah ke huruf alif ketika diharokati fathah. Ya, menjauhnya menjadi ya mat ketika di harokat kasroh dan juga atau menuju mat saja gitu aja. Ya, biar mudahnya menuju huruf mad. Nah,
Sehingga ketika kita mengucapkan huruf, ya, pastikan huruf alif kita itu begitu, gitu. Nangkap nggak maksudnya? Ya, ya. Baik. Nah, Bunda tadi menanyakan, Ustaz, berarti kita kesimpulannya alif gimana? Tadi ya, alif sebagian ulama tidak mensifati, ya, sebagian lagi mensifati dengan apa tadi? Rokhawah, jahar, istifal, infitah. Ya. Idlaq dan ismatnya ini khilaf. Ya, khilaf. Ada yang menyebutkan dia itu ismat, kenapa tidak ada dalam firumin lubin? Ya kan? Kalau idlaq kan firumin lubin. Nah, ini nggak ada. Ya, bolehlah ismat. Sedangkan ismat itu artinya dia makhraj, terkait makhraj, dia makhrajnya jauh dari luar gitu kan. Nah, sedangkan alif tadi di mana? Di rongga, gitu kan? Di rongga. Ya, sehingga pendapatnya dua. Kalau masalah idlaq atau ismat, ada yang tidak mensifati, ada yang mensifati dengan ismat. Ya. Kalau muqaddar tadi apa sih? Muqaddar itu kira-kira. Ya, perkiraan kadarnya itu kira-kira gitu. Ya. Nggak muhakkik, nggak ditahkik, dipastikan di sini, nggak bisa. Nemplok. Ya, jadi alif itu makhrajnya nggak nemplok. Di mana Ustaz? Dia di antara, ya, di antara rongga-rongga tenggorokan dan rongga-rongga mulut. Jadi ada yang keluar situ, tapi statnya kalau apa tadi? Fathah, kalau alif dia statnya dari hamzah. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh, statnya dari huruf ya. Kalau waw kelihatan statnya ada di bibir. Ya. Tapi semuanya itu ada di rongga. Mudah-mudahan nangkep ya. Halo. Bunda Dewi. Ini sudah sangat pelan-pelan insyaallah taala. Ya. Baik. Bunda ada pertanyaan silakan. Oh banyak, ada 8. Ya, ada 8. Contohnya apa? Contohnya yang paling dekat kita itu apa ya? Al-Fatihah itu ada. Bacaan selain siroto pakai sin, siroto, ada yang sod, siroto, ada yang ziroto. Jadi antara sin dan zai di blender, keluarlah huruf antara sin dan zai. Ziroto. Ya, itu sod dan zai di blender. Ziroto. Ya. Ada lagi misalnya huruf far'i adalah tashil baina-baina. Antara alif dan hamzah tadi. Tadi udah ya. Ada huruf far'i lagi misalnya yang itu loh. Ya, yang namanya apa? Taklil ya. Imalah. Ya. Contoh lagi misalnya alif mufakhamah ya, termasuk tuh. Kalau alif aslinya kan ini yang alif mufakhamah. Tebal, alif yang tebal. Termasuk lam tebal. Ya, lam tebal ini termasuk huruf far'i. Alif ya seperti kita mengucapkan huruf tebal setelahnya itu misalnya khalidin. Kalau
ada yang disebut mufakhamah, ada yang mughalladhah. Termasuk nun yang tebal. Nun tebal itu ada nun mati ketemu dengan qaf. Mioko, itu juga termasuk huruf-huruf cabang. Atau bacanya no, nor. Itu bacaan di riwayat yang lain ya. Untuk riwayat Hafs sangat sedikit saja yang huruf far'i. Maksudnya lafaz jalalah, lam tebal. Lam tebal lafaz jalalah. Kalau lam bertasdid masih lam tebal? Enggak. Beda bahasan antara lam tebal dengan lam bertasdid, beda ya. Baik, ada lagi? Coba satu tadi apa Bunda? Tadi hamzah musalah. J. Dua antara sod dan zai. Ya. Yang ketiga antara yang imalah. Ya, alif. Keempat Mumalah. yang tebal mufakhamah. Ya. Terus? Kelima lam yang tebal, keenam nun yang tebal. Ya. Dan mim yang tebal. Nun tebal, mim tebal. Nun tebal, nun tebal. Kita siapa itu kan? Bukan. Mim tebal. Maaf. Ya, yang tercampur dengan dengan wow. Ya. Ya. Bukan. Nanti saya carikan contoh-contohnya ya, untuk huruf-huruf far'i. Kita bahas mendalam huruf-huruf far'i di kesempatan yang lain. Baik, ada lagi? Nah, apa sih gunanya ketika kita tahu bahwasannya ini kuat, ini lemah, ya? Syiddah itu kuat, kemudian rokhawah itu lemah, sehingga ketika kita mengucapkan huruf-huruf itu, kita bisa yakin ini huruf kuat, ini huruf lemah, ya. Ini ditekan, ini tidak. Karena sebagian orang ketika hendak setoran talaki Quran, itu ada yang semua hurufnya ditekan, ya. Karena saking semangatnya belajar, huruf ditekan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Misalnya seperti anak-anak ketika semangat membaca gitu ya, enggak apa-apa untuk latihan, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah guru-guru Quran, usahakan bacaan kita itu mana yang ditekan dan yang tidak itu kita jelas, ya. Begitu juga dengan sifat-sifat huruf. Ini sifatnya kuat atau lemah itu juga harus jelas, ya. Yuk kita rincikan. Alif, huruf-huruf mat tadi ya, alif dan huruf mat tadi yang temennya, itu kuat atau lemah karakternya. Supaya ketika kita mengucapkan itu kita tahu, oh itu neken apa enggak. Suaranya berat atau ringan. Ya, baik kita bahas satu-satu. Syiddah dan jahar dan hams, ya. Jahar itu kuat, sedangkan hams itu lemah. Nangkep nggak bahasan kita sekarang ini? Gini. Ya, pelan-pelan ya. Baik, saya pelan-pelan. Huruf-huruf
itu ada yang berkarakter kuat, ada yang berkarakter lemah. Ya, ada di halaman 9. Karakter dengan sifat beda. Nanti dari sifat-sifat itu ketemu karakternya. Beda, ini beda bahasan. Ya. Bingung. Ya, dikiranya sifat dengan karakter sama ya. Baik. Beda. Bahasanya beda. Ya. Jadi contoh deh. Contoh. Antara hams dan jahar, ya, itu yang hams itu lemah, jahar itu kuat. Kenapa? Karena jahar itu, ya, coba kita definisikan jahar. Apa sih jahar? Nanti ya, kenapa kita muqaddimah alif? Karena alif nanti meliputi segalanya. Bunda nanti akan merasa pentingnya kita apa itu jahar, apa itu hamas, perlunya mendalami gitu. Mudah-mudahan nangkap kalimat saya. Ya, supaya kita itu ketika jahar itu gunanya apa dan berangkatnya dari mana, sebab disebut jahar itu apa, itu harus clear. Gara-gara kita ingin mendalami alif. Tadi gitu. Jadi saya mencoba untuk Bunda kalau sudah clear huruf alif, nanti huruf lain tuh lebih ringan bahasannya. Nangkep ya mudah-mudahan? Ya. Jadi kalau Bunda sudah clear huruf alif plus sifat-sifatnya ini kuat apa lemahnya, nanti huruf-huruf yang lain tuh, oh iya Ustaz, oh iya. Makanya huruf buku ini namanya buku efek oh gitu kan. Oh gitu ya. Nah, contoh misalnya jahar dan hamas. Ya. Nih. Al-hamsu huwa sifatun min sifati dha'fi wa ma'nahu jarayani nafs ma'al harfi li dha'fil i'timadi alaihi fil makhraj. Ya. Saya terjemahkan ya. Hams adalah sifat lemah. Maknanya adalah angin ya, angin yang mengalir atau nafas yang mengalir ya, itu karena pegangan di makhrajnya itu lemah. Hubungannya sama makhraj kan? Ya, makanya alif tadi itu nggak disifati, ulama menyebutnya nggak disifati. Kenapa? Karena nggak punya pegangan. Nangkep nggak Bunda? Halo. Pasti mikir. Saya ulangi lagi ya. Jadi hams itu kenapa disifati hamas? Itu karena dia itu huruf lemah, ya, sehingga pegangan itu nggak kuat. Ini saya kasih contohnya biar pegangannya nggak kuat. Kalau huruf-huruf jar itu pegangannya kan kuat, ya. Misalnya huruf jar itu apa sih? Ain. Itu harus kuat tuh pegangannya. Kalau nggak kuat, itu nggak jadi ainnya. Ya, hamzah kuat. Ya, hamzah kuat karena pegangannya kuat. Kalau nggak jadi ha. Gitu. Secara udara, ini secara udara. Nanti pegangan secara angin dengan pegangan secara suara akan beda. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya, membedakan karakter kuat dan lemahnya suatu huruf. Nanti kita bisa menentukan alif ini kuat apa lemah atau bagaimana. Halo? Bisa ngikutin alur ini? Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Jadi huruf alif ini nanti ini kuat apa lemah, ya, karakternya kita harus rincikan. Ya. Nah, antara hams ya dan jahar, ya, kenapa disebut hams? Itu karena dia lemah dalam berpegang kepada makhraj. Contohnya apa sih yang lemah-lemah? Fahasahu syahsun sakat. Jadi fa itu kan gigi ketemu dengan perut bibir. Kalau ditekan itu nggak jadi fa yang benar gitu ya. Ya, dia lemah. Lemah saja. Karena di angin aliran udaranya dilepas. Fa. Ya. Nangkep ya, lemah yang dimaksud dalam masalah hams, ya. Dia lemah, jangan ditekan. Ya, cuma ditempel saja. Fa. Oke ya, misalnya ha. Ha itu lawannya dari ain. Ain itu pegangannya kuat. Ya, sedangkan ha makhrajnya sama tapi lemah.
Ya, hamzah juga sama. Hamzah itu kuat, ha itu yang lemah. Di pangkal tenggorokan, ya, dia lemah saja. Nanti kita akan tahu huruf paling lemah dunia itu apa? Masih ada sedikit kekuatan. Ya, huruf paling lemah di dunia itu ha. Ya, dia di pangkal tapi keluarnya itu lemah, sehingga dia ringan. Ya, makanya H itu banyak sekali diremehkan. Nanti kalau kita belajar tentang huruf H, diremehkan banyak orang. Misalnya, fa'alu. Jadi terakhirnya itu orang sering H, fa'alu. Ya, dia betul-betul diringankan. Ya, diringankan. Iya. Baik. Kuat dan lemah mulai nangkep Bunda ya. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan dan kelemahan suatu huruf dalam sifat-sifatnya ini ya adalah kekuatan pegangan kepada makhraj. Jadi antara sifat dan makhraj itu berkaitan, ya. Karena alif tadi itu dia makhrajnya nggak jelas, gitu ya. Nggak nempel, ya, nggak nemplek ya bahasanya tadi bagus tuh, ya. Alif itu nggak nemplek, sepakat ini ya, nggak nemplek. Maka sifat-sifatnya pun juga gimana ya, dia nggak kuat dalam, ya sudah deh ya, maka dia disifatinya adalah nggak usah, nah begitu ya. Baik, nah hams lawan kalau pegangannya kuat ya dalam masalah angin namanya jahar, jadi nafasnya ditahan, wa itu nafasnya ditahan karena dia ada pegangan yang cukup kuat di makhraj. Nah, kalau masalahnya adalah suara, ya masalahnya suara. Nah, masalah suara ini nanti hubungannya karena keduanya dipegang kuat-kuat, akhirnya mental. Mental ini akan memunculkan huruf namanya qalqalah. Ya kan? Tadi kan kita sebutkan harokat itu untuk menjauhkan dari makhraj, kita ba'ud, gitu kan? Nah, sedangkan sukun mengembalikan ke makhraj. Nah, ada huruf-huruf yang ketika disukun lepas lagi gitu. Yaitu qalqalah. Inilah kita jadi tahu cerita qalqalah itu apa sih gitu kan? Jadi qalqalah itu anginnya pegang kuat-kuat, kemudian suaranya pegang kuat-kuat, karena keduanya kuat, akhirnya mendorong mantul. Namanya mental. Namanya qalqalah. Makanya huruf-huruf berqalqalah, dia ketika disukun, dia yang harusnya dia berhenti di makhrajnya, dia keluar lagi. Keluar lagi kan? Harusnya nempel, nempel mental lagi. Jim, nempel lagi. To, ako, keluar lagi ya. Ako, keluar lagi. Itu sebabnya karena dua-duanya kuat. Nanti ada huruf yang anginnya ditahan, suaranya dialirkan. Ya. Anginnya ditahan, suaranya dialirkan. Sehingga zal contohnya. Nah, di situ ada ketemu nanti huruf-huruf yang ini ringan ini ngucapinnya. Ya, sehingga kalau kita terlalu berat itu juga tidak tepat. Ya, jadi kuat lemahnya huruf nanti menentukan bagaimana kita mengucapkannya itu berat atau ringan. Mudah-mudahan bisa nangkep. Oke ya, baik. Kita ulang. Jadi ketika jahar dan hams ya, maka hams itu lemah, jahar itu kuat. Sekarang antara syiddah dan rakhawah. Syiddah itu kuat, rakhawah itu lemah. Ya, syiddah itu kuat, rakhawah itu lemah. Lemah berpegang dari makhraj. Nah, kalau istilah, ya, istilah ini kuat, istifal itu lemah. Ya. Nah, sebaik idbaq lebih kuat lagi ya. Idbaq itu kuat, infitah itu lemah. Idrak dan ismat ini dua-duanya nggak terkait dengan kuat dan lemah. Dia sedang-sedang saja. Ya, makanya alif tadi itu juga khilaf.
Jadi antara izat dan ismat itu keduanya sedang-sedang saja. Baik. Nah, sekarang kita tentukan alif tadi itu. Ya, alif ini kuat atau lemah dalam mengucapkannya. Pertama dia jahar, kuat. Ya, yang kedua dia rohwah, lemah. Yang ketiga dia istifal, lemah. Yang ketiga dia infitah, lemah. Berarti mengucapkan huruf alif itu ringan atau berat? Ringan. Ya. Maka setiap kita mengeluarkan huruf alif usahakan keluarnya ringan. Jangan diberat-beratin, ya. Ngalir saja. Dia lemah. Ringan. Clear ya? Ya, sehingga ketika kita ngaji itu, ketika ketemu huruf apapun itu, awalnya seperti berat, tapi selanjutnya ringan. Ya. Baik. Ada pertanyaan silakan. Pertama itu Ustaz ada dari Ustaz Nggih. R, bedanya alif dengan harokat. Belum ketemu. Bedanya alif dengan harokat. Alif dengan harokat. Kalau alif, ya, itu selamanya sebelumnya pasti fathah. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, ada nggak alif yang sebelumnya dhammah? Nggak ada. Alif sebelumnya kasroh. Nggak ada. Dia selalu menjadi, kalau sebelumnya kasroh, dia menjadi ya mad. Kalau sebelumnya dhammah, dia menjadi waw mad. Sehingga tidak ada cerita alif itu sebelumnya selain fathah. Nah, adapun harokat, ya, harokat itu dia pergerakan huruf menuju huruf mad. Baik alif, ya sebelumnya kasrah ataupun waw sebelumnya dhammah. Makanya huruf berharokat itu sehakikat dari huruf berharokat itu adalah pergerakan antara huruf tersebut menuju huruf mad, menuju alif kalau fathah. Nah, nanti akan Bunda ketemu misalnya dengan huruf lin, tahu huruf lin? Nah, ini kita perlu bahas huruf lin. Ya, nanti bisa menjawab fungsi harokat di situ, pendalamannya seperti apa. Sebelumnya, apa pengertian huruf lin itu apa? Ya. Waw mati atau ya mati, saya tambahkan lebih mendalam lagi ya. Ada dua huruf lin, yang pertama adalah waw mati sebelumnya fathah. Waw mati sebelumnya fathah. Contohnya yauma idzin, yau. Oke. Yang kedua, ya mati baik ada rosm atau tidak sebelumnya berharokat fathah. Jadi untuk ya mati ini ada rosm atau tidak. Sebab ada ya mati yang nggak ada rosmnya. Kalau waw mati yang sebelumnya fathah, itu selalu ada rosm. Ya, dia nggak mungkin nggak ditulis. Tapi kalau ya mati yang sebelumnya fathah, terkadang ada rosm, terkadang tidak ada rosm. Emang ada saat yang tidak ada rosmnya ada? Contohnya apa?
Contoh ya, kalau yang ada tulisannya kan kaifa fa'ala, kai fathah, ya mati, ada tulisannya. Ada yang nggak ada tulisannya? Ada. Contohnya apa? Ain, sil, of. Ain, di situ ada ya nggak? Ya mati, nggak ada tulisannya. Tapi bacanya apa? Ain. Ya. Iya, ada di huruf-huruf muqatta'ah. Nah, sekarang saya tanya, ya, huruf lin ini mengandung alif apa enggak? Ya, huruf lin ini mengandung alif apa tidak? Mengandung mat, iya, tapi bukan alif. Apa bedanya huruf mat alif dengan alif, Bunda? Bagus tadi, Bunda mikirnya luar biasa nih. Mengandung mat tapi tidak mengandung alif, gitu Bunda ya? Iya. Ya. Apa bedanya alif dengan huruf mat alif? Nah, ini nanti ketemu Bunda. Bedanya harokat dengan apa? Dengan alif. Ya. Jadi, sekali lagi, alif itu tidak pernah berharokat. Ya kan? Ya. Tapi harokat, fathah terutama, selalu mengandung alif. Ini catat baik-baik. Ya. Harokat fathah selalu mengandung alif. Nah, Bunda tadi menyebutkan, huruf lin ini ya mengandung apa tadi? Bunda, mad, tapi tidak mengandung alif. Nah, ini benar nggak kalimatnya? Bunda kira-kira yakin nggak sekarang? Jadi bingung sendiri. Saya beri pernyataan Bunda ya. Setiap huruf berharokat fathah pasti mengandung alif. Ya kan? Dan huruf alif selalu sukun, mati. Berarti dia selalu huruf mad. Ada nggak alif yang bukan mad? Nggak ada. Nggak ada huruf alif yang bukan mad. Makanya, temennya alif itu adalah huruf-huruf mad. Dia saudaraan. Berarti dia mad juga? Iya. Ya. Fa'alifu jaufi wa ukhtaha wahi hurufu madin lil hawa'i tamtahi. Jadi, huruf alif itu bersaudara dengan ya mad dan waw mad. Berarti alif itu mad. Iya. Huruf alif selamanya mad. Nah, menariknya Bunda tadi menyatakan bahwa huruf lin ini tidak mengandung alif, tapi mengandung mad. Nah, benar nggak kira-kira benar? Kalau saya kan huruf lin ini kan sebelumnya fathah. Ya. Nah, itu mengandung alif gitu. Ya, berarti mengandung mad. Karena huruf lin itu kan diucapkannya tidak serta-merta singkat gitu. Misalnya khair, bukan ya. gitu kan? Khair. Nah, bagus. Khair alaihim misalnya. Betul, betul. Bunda mantap. Ya. Sehingga secara praktek Bunda itu memahami. Tapi secara penjelasan ketika Bunda mengatakan huruf huruf lin tidak mengandung alif, nah ini perlu kita bahas. Maksud saya nangkap Bunda ya? Ini Bunda ya Bunda ya. Jadi setiap yang berharokat fathah pasti mengandung alif, pasti mengandung mad. Di sini akan kita tegaskan di dalam huruf lin itu ada yang namanya fathah, pasti mengandung alif, pasti mengandung mad. Jadi ketika Bunda mengatakan ada madnya tapi nggak ada alifnya, ini tidak tepat. Oh, jadi ada alifnya karena ada fathah ya? Dia ada alifnya walaupun sedikit. Tidak sampai satu harokat. Ya. Makanya, kemarin diskusi dengan teman, Bunda cari bab namanya madunma. Matma. Matma ini jarang banget kitab yang membahas masalah ini. Ya. Ada mat namanya matma. Matma itu apa? Orang Arab itu kalau ngomong yang kapan-kapan itu namanya khaunanma. Jadi
kapan-kapan nggak jelas waktunya. Jadi ada mad yang tidak utuh satu harokat. Salah satunya adalah yang terdapat pada huruf lin. Ya, maka di dalam coba apa bedanya misalnya alamin dengan ya-nya itu kan mad. Kemudian misalnya lebih gampangnya ini aja, khauf, min khauf dengan ta'malun. Kalau lun itu langsung, ya. Tapi untuk mat ini, mat huruf lin, dia ada di setat yang berbeda, ya. Sehingga di huruf lin ini mengandung mat walaupun nggak utuh. Khauf itu nggak boleh kita mengucapkannya khauf langsung enggak. Tapi kho-nya itu agak panjang sedikit. Khauf. Ya, sehingga ini disebut dengan madun ma. Mad yang tidak sempurna mad. Afwan Ustadz, boleh bertanya sedikit Ustadz? Ya, justru ini tempat bertanya. Monggo silakan. Tadi bukannya sepahaman saya itu Ustadz, kalau madlin itu kayak misalnya khauf, khair, yang agak dipanjangkannya itu kan adalah sifat dari huruf linnya, yaitu kayak misalnya khauf, berarti kan wawunya, sifat rokhwahnya yang dipanjangkan. Kemudian khair itu sifat dari rokhwah ya-nya, jadi khair. Jadi bukan kho-nya, jadi bukan khair, tapi khair. Baik. Gitu. Pertanyaannya bagus ini ya. Jadi kita sedang membahas huruf lin dengan madlin itu beda. Benar, mudah-mudahan nangkep ya. Yang kita bahas saat ini bukan madlin, tapi huruf lin. Bacaan lin gitu ya Ustadz, maksudnya bukan? Maksudnya Bacaan lin ya. Bedakan antara huruf lin dengan bacaan madlin. Iya, iya. Iya, iya. Kalau madlin ada berapa? Berapa harokat madlin? 6 harokat. 2, 4, bisa 2, 4, 6 ya? Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau huruf lin? Tidak ini ya, tidak terjabarkan ya. Tidak terjabarkan. Jadi, makanya kita jabarkan di sini, Bunda. Nangkap nggak benar maksud saya? Jadi bahasan kita sekarang bukan madlinnya, tapi huruf lin. Bahwa ternyata huruf lin mengandung mad walaupun sedikit. Halo. Nangkep Bunda? Jadi maksudnya kita cuma menunaikan huruf linnya tersebut kan gitu. Iya, kita menyempurnakan huruf lin. Jadi sukun, iya. Huruf linnya itu nggak boleh khauf langsung kita, tapi khauf lambat. Kho itu ada sedikit jarak. Kho itu kayak panjang, tapi nggak sampai satu harokat. Nggak khauf, nggak, tapi khauf. Nggak langsung tiba-tiba khauf gitu. Khair, nggak langsung khair, tapi khair. Ada sedikit gitu loh. Lembut. Makanya lin itu maknanya lembut. Nah, lembutnya di mana? Ada jeda antara fathah dengan ya mati ataupun waw mati yang sebelumnya fathah tadi. Karena alif tadi sifatnya roho. Kalau misalkan kan turun, berarti harus sudah juga suaranya. Afwan Ustadz, mungkin masih menyambung yang barusan, yang lin cara membaca lin. Misalnya khair. Kalau sebatas ini pengertian saya itu mengucapkan khair itu disempurnakan dulu fathah kho-nya, kemudian baru masuk ke ya lin. Jadi khair gitu. Apa begitu bukan pengertiannya? Iya, menyempurnakan fathahnya itu mengandung mat.
Oh. Walaupun nggak panjang, matnya nggak sampai sempurna, makanya disebutnya madun ma. Jadi kalau satu harokat dia itu setengah. Khair, nggak langsung khair, nggak. Tapi dia khair, lembut. Khauf. Alaihim. Kalau him kan langsung kan? Min kan langsung, kasroh. Nah ini fathahnya itu ada matnya sedikit. Khair tuh. Khauf tuh. Kalau yang alaihim bagaimana Ustaz? Alaihim. Yang lainnya. Lanya berarti. Alaihim iya. Kan dia ya mati sebelumnya fathah. Iya, sama alaihim bukan alaihim, enggak dikebut. Mudah-mudahan nangkep. Ya. Jadi huruf lin itu mengandung mad. Walaupun nggak sempurna. Kalau yang bisa bahasa Arab nanti saya kasih linknya bagaimana Syekh Dr. Amin Suhaid menjelaskan detail. Kalau yang bisa bahasa Arab enak. Nggak bisa. Dalam bentuk YouTube beliau menerangkan. Nanti kalau kitabnya kita carikan. Apa Ustaz? Tadi namanya mat apa namanya Ustaz? Kalau dalam bacaan kita namanya mat apa Ustaz? Matma. Aunan ma. Ma pakai alif. Madma jadi gitu Ustaz. Ya, matma. Baik. Ya, syukur Ustaz. Ini terkandung dalam huruf Jin. Ini sudah pelan-pelan banget ya, ya. Karena kita pendalaman ya, mudah-mudahan dapat yang kita dapat. Makanya kita merasakan lin mudah, apa namanya? Dari mana kemudahannya itu? Dari adanya mat sebelum masuk ke huruf waw mati ataupun ya mati yang tadi. Nggak langsung khauf, tapi khauf. Ah, di situ tuh. Ya. Ah, pendalamannya ketemu kan? Khauf, nggak langsung khauf, nggak langsung langsung waw. Khauf, nggak kan? Khauf, khair, alaihim, alai. Tengah, sepertiga atau bernawar. Apun dari dulu agak apa ya? Maksudnya menetapkan membacanya itu apakah harus alaihim atau alaihim. Nah, ada karena saya pernah mendapatkan dari guru juga bahwa namanya itu masuk ke tidak disempurnakan, jadi kayak gini, alaihim atau alaihim. Nah, itu kan beda ya Ustaz ya, alaihim atau alaihim. Nah, itu dia Ustaz. Nah, yang pertama yang masih ada mat walaupun nggak sempurna. Jadi alaihim. Syaitoni juga sama kan? Jangan langsung tapi syaitoni, asyaitoni. Oh, itu alaihim sama. Baik Ustaz. Itu enggak ya. Nah, nanti itu ada naber, Bunda. Yang kedua tadi kalau alaihim itu ada naber, itu bukan naber. Naber nanti kenapa disebut naber? Karena ya-nya itu bukan ya mad. Ya, ya-nya bukan ya mad, tapi ya asli. Nah, kayak kita bahas naber.
Tidak apa-apa sih, ya. Singkat ceritanya gini. Kalau Bunda membacanya dari alaihim, lai gitu kan, itu ya-nya menjadi ya naber, seolah-olah ya-nya yang bertasdid. Padahal ya-nya itu cuma satu kan? Dan ya-nya itu adalah ya huruf madlin. Ya. Dan madlin tadi itu mengandung matma. Masya Allah, udah jam. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Baik. Mudah-mudahan nangkep Bunda ini ya. Insya Allah, Ustaz. Oke ya. Nanti link yang pengen mendalami dasarnya Madunma ini, saya bisa berikan link YouTube-nya yang berbahasa Arab ya. Nanti saya kirim Bunda ya ke Bunda, ke panitia. Nanti dipelajari bahasa Arabnya apa yang dimaksud dengan Madunma oleh Dr. Aiman Suwaid. Setelah saya menerangkan, nanti Bunda mendengarkan penjelasan orang Arabnya, maknanya insya Allah sudah dapat kan? Tinggal belajar bahasa orang Arab neranginya seperti apa. Ya, insya Allah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bunda. Masih boleh bertanya Ustaz? Silakan, satu mungkin terakhir. Ya, silakan. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau anak yang salah, bahwasanya alif itu selamanya sebelumnya selalu fathah. Betul? Kalau saya lihat itu, misalkan ini di kalimat itu kan di belakangnya setelah waw sukun itu ada alif. Adalah kan wastajhidu itu kan bukan fathah. Kemudian tas tarbi'u itu kan juga bukan fathah. Apakah ini alif yang berbeda dengan yang sedang kita bicarakan atau bagaimana, Ustaz? Yang di mana? Di halaman apa? Kalau yang wastashhidu itu ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian Al-Baqarah 282. Ya. Halaman berapa Bunda Al-Baqarahnya? Halaman 48 Ustaz. Baik, halaman 48. Di tengah ya Ustaz, ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. A'udzu billahi minasyaitonir Baris 6. Betul Ustaz. Nah, baik. Kalau melihat alif di situ ya, alif di situ ada bulat kecil. Sehingga di situ dianggap tidak ada. Halo. Nah, alif yang seperti itu Bunda dianggap tidak ada. Jadi kalau ada alif sebelumnya kok bukan fathah, maka alifnya dianggap tidak ada. Dia hanya tulisan tapi nggak ada bunyinya. Baik Ustaz. Ya, itulah sebabnya alif selalu fathah sebelumnya. Kalau nggak ada fathahnya, dia ada orangnya, gitu ya, ada tulisannya tapi tidak ada bunyinya. Oh, baik Ustaz. Ya. Baik, cukup udah ya. Ada lagi 2 menit lagi. Kalau tidak kita tutup. Ya, cukup kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu bermanfaat ya. Semakin semangat lagi dalam membahas Quran sampai mendalam ya. Sampai dengan kita pengen akar-akarnya pun dapat. Kita pengen supaya pembahasannya itu semangat gitu ya, pembahasan yang bisa menjadikan kita berjibaku gitu ya. Jadi ternyata Quran itu kalau kita dalami ilmunya itu seluas samudra ya, banyak hal yang masih harus kita gali ya, banyak hal yang harus kita dalami lagi sehingga dengan bertambahnya ilmu kita malah semakin haus lagi untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam lagi ya.
sehingga hidup kita itu penuh power gitu ya, penuh semangat ya, karena yang kita kejar adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan setiap kita nanti harus menggali lagi ya. Setelah belajar ini bukan berarti lantas berhenti belajar, tidak, tapi setelah belajar tambah lagi semangat untuk mendalami, mempelajari lagi, tambah lagi cari guru yang semangat lagi, sehingga diskusi kita nanti menjadi hidup dengan ilmiah ya. Tidak berhenti di satu hal ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.